Sebenarnya kenapa gue ngelakuin ini semua? Karena ya 3 hari gue ngelakuin ini semua ya. Tetap mulut pakai pas lagi tidur. Jelasnya kelihatan tolol. Kalau ngelakuin ini 30 hari berturut-turut. Emang sebenarnya apa sih benefitnya ngelakuin ini semua? Itu kan yang ada di otak kalian. Apakah ini cuma gimmick semata atau sebenarnya yang beneran bikin tidur kita itu lebih berkualitas lagi? Jadi banyak yang bilang tidur itu tuh penting banget. Saking pentingnya, seberapa bagusnya lu tidur bisa menentukan seberapa besar juga bijinya lu. Serius, gue gak bercanda, dan ini yang ngomongin adalah seorang dokter yang spesialisasinya emang tentang tidur. Dr. Matthew Walker, penulis Why We Sleep. Dan gue sebagai orang yang selalu pengen optimalisasi hidupnya, gue pengen cobain nih, apalagi nih yang bisa mengoptimalkan gue tidur. Karena kayaknya sleep score gue selalu di angka 70-an. Dan gue ketemu suatu tren di media sosial di mana orang-orang tuh suka nutup mulutnya pas lagi tidur. Dibilang katanya bisa nyembuhin ngorok, asma, sampai naikin kualitas tidur. Kedengarannya kayak mitos kan ya, paling mah cuma buat konten. Tapi ternyata ada riset medis yang bilang nafas dari hidung bisa ngurangin sleep apnea sampai 50%. Bahkan industri mouth tapping ini, lakban buat lu tidur ini, sudah sampai 1 billion US dollar, 14 triliun. Di reportase oleh CNN. Dan akhirnya gue mau cobain ini semua selama 30 hari. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih definisi sleep apnea ini. Karena orang-orang taunya ya tidur tuh nyenyak atau gak nyenyak aja kan ya. Jadi buat kalian yang berasa tidurnya itu kagak nyenyak, ternyata ada jargon yang namanya itu sleep apnea. Dimana ini adalah hal yang mengganggu tidur kalian untuk tidak jadi nyenyak. Kondisi dimana nafas lu berhenti berulang kali pas lagi tidur. Dan gejala lu punya sleep apnea ini seperti mendengkur keras, berhenti bernafas yang disadari oleh orang lain, terengah-engah saat tidur, mulut kering saat bangun tidur, sakit kepala di pagi hari, sulit tidur, mengantuk berlebihan di siang hari, kesulitan berkonsentrasi, dan iritabilitas. Nah, efeknya apa sih kalau misalnya lu mengalami sleep apnea terus? Otak lu bisa kekurangan oksigen, tidur lu jadi gak berkualitas, bangun kayak abis ditonjok 3 preman. Kayak rasanya tuh bangun itu kayak abis kayak di serodok bajai gitu kan ya. Dimana bahkan ada reportase kasih tahu 1 dari 5 orang dewasa itu mengalami sleep apnea. Dan salah satu pemicunya adalah kalian itu tidur dengan mulut yang terbuka, mangap. Nah, argumennya adalah kalian tidur mangap kayak gitu nggak bagus. Katanya lebih bagus kalau misalkan kalian itu tidur memakai hidung. Dimana kalau kita mikir secara common sense saja, secara rasional ya emang make sense dong ya bro ya. Dimana di hidung tuh udah ada filter alami menyaring debu, virus, dan bakteri. Dan dari hidung pun bisa lembapin udara, paru-paru lu kagak kering. Dan bisa produksi nitric oxide atau bahasa Indonesia nitrogen monoksida. Dan gas ini bisa memperlebar pembuluh darah, bisa meningkatkan oksigen ke otak, bisa melawan bakteri dan virus. Secara ilmiah, bernafas lewat hidung memang secara signifikan meningkatkan oksigenasi tubuh. Artinya lu butuh lebih sedikit nafas buat efek yang sama dibandingkan lu nafas lewat mulut. Jadi setelah gue denger ini semua, gue berasa gue tertarik nih. Menarik juga ya kalau misalkan gue itu tidur bisa mendapatkan benefit-benefit ini. Jadi gue lakuin lah eksperimen ini selama 30 hari. Disclaimer buat kalian yang pengen cobain, terutama kalau misalnya kalian itu sudah berumur atau bahkan punya riwayat penyakit, please konsultasi dahulu. Jangan kalian berasa bahwa si Agus lakuin ya kalian juga langsung main lakuin aja. Menurut gue sih kagak bijak ya guys ya. Walaupun yes, hasil gue selama 30 hari cobain ini semua bisa terlihat saat gue tidak memakai mouth tappingnya, lakban ini, gue itu lebih rendah. Boleh gue bilang 70-an. Tapi begitu gue sudah melakukan mouth tapping ini, mendadak naik tuh 80-an. Dan secara subjektivitasnya gue juga, gue berasa gue itu lebih produktif dibandingkan pada umumnya. Tapi menurut gue hasil dari sleep score ini menurut gue banyak banget variabelnya kan ya. Pertama, apakah di hari tersebut itu gue kelebihan makan gula atau kagak? Apakah di hari itu kamar tidur gue tuh temperaturnya udah pas? Apakah tingkat stres gue di hari tersebut juga apakah lagi tinggi ataupun rendah? Dan belum kita ngomongin apakah jangan-jangan mouth tapping ini hanya suggest doang, yang bahasa kerennya placebo, dimana kita suggest ke diri kita karena kita udah terdistorsi
distorsi sama berita-berita yang bilang ini sangat efektif, ya kita cobain, kita berasa wah bakal naik nih. So jadi kalau misalnya mengambil kesimpulan apakah menutup mulut gue saat tidur dengan mouth tapping ini membuat gue lebih produktif lagi, menurut gue secara subjektif yes, bikin gue tambah produktif. Tapi uniknya sambil gue menjalani ke minggu kedua, minggu ketiga, gue berasa makin normal. Walaupun yes sleep score gue naik, tapi gue berasa keproduktifannya gue menjadi sesuatu yang normal. Jadi angka-angka tersebut mau 80, walaupun gue gak pernah tembus 90, entah kenapa. Mungkin di sini kalian yang mempunyai background kedokteran atau punya background yang sama seperti gue, yang suka ngetes kalian punya sleep score, kan bisa kasih tahu juga kenapa. Walaupun gue pribadi sendiri berasa gimana ya cara ningkatin gue punya angka lebih tinggi lagi, tapi gue berasa angka itu akhirnya jadi meh. Tapi dari percobaan ini menurut gue uniknya, entah gue sadar atau kagak sadar, gue itu lebih sering menutup mulut saat gue melakukan suatu aktivitas dibandingkan dahulu pas gue nggak pernah tahu tren ini. Gue pada umumnya mungkin pas lagi main handphone lah ataupun main laptop, lagi kerja pada umumnya, mungkin gue kagak sadar gue buka mulut gue. Tapi karena gue ada kebiasaan memakai mouth tapping ini, alhasil saat gue kerja, gue lebih sering menutup mulut gue. Dan jelasnya seperti yang orang-orang bilang, lebih bagus kalian bernafas lewat hidung dibanding lewat mulut. Jadi apakah gue merekomendasikan kalian ini untuk mencoba mouth tapping ke rutinitas tidurnya kalian? Menurut gue kalau misalnya kalian diperbolehkan, jelasnya cobain aja. Karena gue pribadi sendiri juga masih lakuin. Jadi ditanya subjektivitasnya gue, worth it atau nggak worth it? Menurut gue worth it. Buat kalian worth it atau enggak? Ya mungkin aja worth it. Tergantung kalian punya riwayat kesehatan. Dan di sini gue juga pengen sharing bahwa masih banyak banget perdebatan terhadap mouth tapping ini ya guys ya. Bahkan reportase CNN itu kasih tahu bahwa belum bisa bener-bener diplek-plekan ini ada dampak yang bener positif untuk semua orang. Karena variabel tidur itu kan terlalu banyak kan ya guys. Dan di beberapa sumber video yang gue coba konsumsi juga ada yang komentar terhadap kalau misalkan kalian mulutnya bau, kalian melakukan mouth tapping, bisa aja mulut kalian kagak bau. Tapi sekali lagi nggak bisa digeneralisasi ke semua orang. Jadi masih banyak banget perdebatan terhadap mouth tapping ini works atau kagak works. Sampai video ini dibuat, gue tetap masih ngelakuin yang namanya mouth tapping ini. Udah lebih dari 30 hari dan gue masih ngelakuin habit ini. Tapi apakah beneran ini nih, benda kecil seperti ini bener-bener ngubah hidup gue? Pasti itu kan yang pertanyaan kalian kan. Untuk dibilang sampai ngubah hidup gue kayaknya masih agak susah ya. Buat kalian warga kreatif yang udah nontonin video gue dari dulu kan, kalian tahu lah ya gue suka jadikan diri gue studi kasus dan mencoba mengakusi habit-habit positif yang bisa meningkatkan produktivitas gue, seperti mandi air dingin, seperti mandi air es, bangun jam 5 pagi, lari pagi, stop makan gula. Banyak banget yang kalian bisa lihat juga dari playlistnya gue. Dan kalau kalian mau ikutan movement ini juga bisa ikutan yang namanya Habit 30. Dan di sana pun gue juga ada tracker ya di Habit 30 untuk bisa ngebantu kalian itu lebih produktif lagi. Tapi baik lagi, dari sekian banyak habit yang gue coba akuisisi ya, gue rasa yang namanya mouth tapping ini nggak sampai gila banget. Kalau misalkan gue bandingin sama pertama kali gue cobain habit mandi air dingin, mandi air es, itu gue langsung berasa banget tuh. Tapi kalau misalnya ini, gue secara subjektif berasa santai-santai aja. Gue berasa kagak ada yang benar-benar perubahannya cukup signifikan sampai gue berasa kayak luar biasa banget. Sedangkan dibandingin sama mandi air es, gue berasa wah bener-bener seru banget nih. Tapi kalau kita ngomongin secara objektif, ngomongin angka, kita ngomongin sleep score yang udah di track dari gue punya Apple Watch, ternyata kan memang benar kan ya, itu meningkatkan 10 poin dalam konteks sleep score-nya gue. Walaupun jelasnya banyak banget variabel-variabel yang bikin kita punya sleep score itu lebih tinggi lagi. Tapi kalau secara subjektif, sekali lagi efektivitasnya menurut gue lebih efektif gue nyobain habit positif lainnya seperti layaknya mandi air es. So yeah, buat kalian yang mau coba ikutan habit ini, pertama jelasnya pastiin sekali lagi guys, kalian punya riwayat kesehatan. Jangan sampai ini malah mengganggu kalian punya kesehatan. Apakah harus memakai produk yang gue pakai seperti ini juga? Jelasnya nggak harus ya guys ya. Gue lihat ada beberapa orang, lebih tepatnya dokter di YouTube, di dunia maya, yang kasih tahu bahwa sebenarnya yang pakai medical tape yang murah-murah aja sebenarnya juga udah lebih dari cukup. Tapi baik lagi, ini semua menurut gue masih bisa diperdebatkan seberapa efektifnya kalian memakai mouth tape dan nose tape ini. Kalian bisa cobain sendiri kalau misalnya kalian sudah cek kalian punya riwayat kesehatan. So next, menurut kalian apa tuh habit positif yang menurut kalian cocok untuk gue jadikan studi kasus diri gue? Coba kalian komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.